Anda masih bersama dengan Kasih Paham membahas dinamika wacana perpanjangan jabatan kepala desa. Saya mau ke Bang Doli sebagai legislator nih. Setelah Undang-Undang Desa 10 tahun lalu ya kira-kira ya disahkan kan ya? 2013-14 gitu. Kira-kira perbaikan seperti apa yang sudah terjadi kepada desa-desa di Indonesia? Terlepas dari kontroversi kita ngomongin soal tuntutan-tuntutan dari kepala desa ini, Bang. Ya, saya kira kan memang begitu kita masuk era reformasi, ya semua dikasih otonomi gitu ya. Ini kan juga menimbulkan gairah gitu ya, keterlibatan publik ya di dalam menentukan keputusan-keputusan kebijakan yang penting dalam pembangunan gitu. Misalnya di desa, pemilihan kepala desa langsung itu kan membuat rakyat tuh punya pilihan yang terbuka. Mereka bisa memilih mana yang terbaik kan, seperti itu kan. Nah kemudian dalam proses perjalanan pemerintahannya juga kan dilibatkan. Itu ada BPD sekarang, ada LPM, ya lembaga pendamping masyarakat gitu. Jadi banyak sekarang yang dilibatkan. Nah itu kan buah dari reformasi yang juga diatur dalam undang-undang itu. Jadi sebetulnya kita sudah mengalami kemajuan juga. Nah tapi tidak cukup karena kan percepatan pembangunan ini kan nggak berhenti, terus dia gitu ya, terus tumbuh gitu. Nah ini yang perlu kita akselerasi dengan menyempurnakan kembali undang-undang itu, karena fakta-fakta di lapangan masih banyak lag-nya, masih juga hambatan-hambatannya gitu. Dan hambatan itu menimbulkan masalah. Tadi yang saya katakan itu salah satunya adalah tadi mungkin karena memang selama ini percepatan pembangunan itu membuat masyarakat itu menjadi semakin giat ya, banyak aktivitas yang membutuhkan program, yang membutuhkan dananya nggak cukup. Dikasih ke kepala desa. Nah ini kan harus dirubah strukturnya semua itu. Nah jadi oleh karena itu sebetulnya sudah saatnya memang kita mau merevisi undang-undang itu dalam rangka untuk mengantisipasi supaya desa siap ya untuk menerima percepatan pembangunan Indonesia. Jadi sekarang harusnya dibuat tagline ke depan. Majunya Indonesia itu kena majunya desa. Nah majunya desa itu ya harus kita persiapkan gitu. Gitu kira-kira. Membangun dari desa. Membangun dari desa. Nah, tapi dengan saya mau tadi yang poin yang dibilang oleh Pak Sunan sebelumnya ya Anda jangan lihat yang jelek-jeleknya aja dong, Mbak Almas. Bahwa kalau memang ada bad apples gitu, lihat juga yang bagus-bagusnya dari desa yang sudah selama ini terjadi. Kita tidak menegasikan sebetulnya Pak, ada perubahan-perubahan baik di desa. Cuma kan tadi pertanyaannya soal apakah ini akan membuka ruang korupsi oligarki di desa misalnya, bahwa peluang itu ya ada gitu ya. Tetapi kalau melihat berefleksi bagaimana perubahan di desa saat ini, banyak juga cerita-cerita bagus dari desa. Misalnya desa yang berhasil membangun BUMDes gitu ya, ada juga gitu ya, walaupun masih belum banyak gitu. Bahkan PADes-nya jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi 57.000 BUMDes. Iya, Banyak loh bahkan itu. PADes-nya atau pendapatan asli desanya jauh lebih tinggi daripada alokasi APBN untuk desa gitu. Itu ada desa-desa yang berhasil seperti itu. Cuma ketika kita disuguhkan pada usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun, ya dua pertanyaan itu adalah dua pertanyaan yang muncul. Kami sepakat sebetulnya untuk membenahi desa begitu ya, misalnya melalui revisi Undang-Undang Desa, bagaimana memperkuat pelibatan masyarakat desa dan lain-lain, karena kami pun juga melihat bahwa pembangunan ini juga harus mulai diperkuat dari desa. Pelayanan publik yang real itu ya ada di desa, untuk memperkuat puskesmas, misalnya sekolah dan lain-lain begitu ya. Jadi semangat untuk membenahi itu ada, tetapi apakah dengan cara misalnya memperpanjang masa jabatan kepala desa? Karena kalau ini kemudian goal gitu ya Mas Pange, ini akan berpotensi juga berdampak pada banyak hal, karena yang dijelaskan oleh Pak Sunan tadi bahwa karena ada konflik berkepanjangan pasca pilkades, ada polarisasi dan lain-lain begitu ya. Apakah kita selama ini juga tidak melihat masalah yang sama itu muncul di pilkada dan di pilpres? Jangan-jangan nanti dengan alasan yang sama begitu ya, dengan alasan untuk rekonsiliasi. Beda konteks, itu tidak bisa ini persoalan desa pilpres, ditarik, ya kan, menjadi indikator bahwa ini bisa digunakan oleh bupati, wali kota ataupun gubernur, presiden untuk menyamakan. Tidak bisa. Tapi desa tidak ada bisa menjamin itu. Desa itu unik karena desa ini ada sebelum Indonesia ini dilahirkan. Pemimpin tertua itu di Indonesia desa, kepala desa loh. Betul, maka dari itu desa beda sendiri. Yang lainnya 5 tahun selama satu periode,
Pak Doli 5 tahun ya Pak ya, selama 1 periode di desa. Nah, ini 6 tahun. Saya bantu Mbak. Bang Bangi, silakan. Mbak Dimas, itu semangat Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata semangatnya desa lebih hebat daripada undang-undang kita. Undang-undang kita itu semangat rohnya jelas loh, pembatasan masa jabatan Ini kan pejabat. udah spesial Ini ya, udah dibatasi. 3 periode ya. Dibatasi Udah spesial tetap. Sorry. banget Dibatasi Pak. dalam Kalau misalnya dibatasi nih Pak Sunan, lalu tiba-tiba diminta diperpanjang, apa yang tidak akan membuat di masa depan kepala desa akan minta kayak kurang panjang lagi nih Pak Sunan gitu? Ya, tidak bisa seperti itu. Artinya 3 periode itu pembatasan. Persoalan masa jabatannya ini kan persoalan kajian. Gitu loh. Sekarang nih, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 39 membatasi jabatan kepala desa 3 periode 6 tahun. Setelah melalui beberapa pemikiran, terus juga tawaran dari politisi Senayan bahwa ini bisa direvisi, ini, bentar. ya kan? Tawaran politisi Senayan Kita ini perlu tentu ditanya. menjemput bola dong. Ini contoh model Ya kan? kehilangan intensitas dan arah. Gimana tuh Bang Bangi? Kenapa saya bilang kehilangan intensitas dan arah? DNA politiknya lebih kencang daripada DNA pengabdian. Loh, karena kepala desa jabatan politik. Nah, kalau dinaikkan lagi Gitu. anggaran makin kencang lagi nih. Makanya ini perlu turun nih sarjana-sarjana jadi kepala desa lagi. Iya, ini supaya nggak tidak terlalu kencang semudah yang itu, generasi. Bang Pangi. Ini kan Tidak ada duit. semudah itu. Ada duit. Bang Bangi, ini ada persamaan kepentingan. Dari beberapa statement Bang Bangi di media ini kita dapatkan, Bang Bangi ini salah satu orang yang menuding agenda politik kencang sekali di balik ini. Silakan dielaborasi Bang Bangi. Soal ini entitas pengabdian berubah menjadi DNA politik. Kemudian tiba-tiba di Senayan kemarin demo tak habisi suara kalian semua. Walaupun itu bukan gambaran wajah abdesi, silakan. Tapi menurut saya, ya, ini kehilangan arah, kehilangan intensitas, kehilangan pengabdian. Nah, itu yang kemudian kita paham kok jeroannya begitu, sinyal dari presiden oke. Tiba-tiba dalam waktu yang sama, momentum yang sama, Menteri Desa juga ngomong arusnya sama, alirannya, turnya sama. Mohon Jadi maaf, tiba-tiba- kalau Anda mengatakan hanya persoalan ada statement bahwa pribadi, ini pribadi ya, statement saya habisi suara Anda di hebat desa. sekali. Tapi Mana ya kan ada Anda harus sejarah pahami. partai politik diancam kayak Kan? begitu di DPR. Itu perorangan, Mana ada Bos. sejarah? Hanya Perorangan. presi yang bisa ngancam. Itu perorangan. Peserta Anda nggak demo itu? Bukan. Perorangan, bukan Bisa ngancam partai statement politik. resmi organisasi. Dengan Ini harus legislatif, catat. tak Anda harus habisi suara cerdas Anda. melihat persoalan Berarti itu. ini kan menjadi pengumpul suara ini. Ya, ya itu kan unit politik terkecil makanya kan di negara, betul. Kok jadi food Pengabdian getter, kepala desa pengumpul jelas suara. 1 kali 24 jam. Bahkan kalau mau kasih award kepala desa kasih award. Saya mau puji desa boleh nggak? Saya puji apresiasi desa, BUMDesnya oke. Transparansinya oke. Kemudian bagaimana ada desa binaan, desa maju. Oke, it's okay, nggak masalah. Tapi soal perpanjangan masa jabatan, ini DNA politik, Bos. Ada persamaan kepentingan. Di sini butuh suara, di sini butuh perpanjangan. Makanya begitu, tak habisi suara kalian. Nah, kebetulan karena ada orang partai politik, kita tanya aja di sini Bang Bangi gimana? Bener nggak Bang Doli ini bahwa ini memang ada deal-deal politik di balik tuntutan ini? Nah, justru itu yang membuat kisru menurut saya. Ya, kalau misalnya perdebatan ini atau usulan ini disampaikan misalnya 2-3 tahun yang lalu, direspons oleh pemerintah, direspons oleh DPR, mungkin nggak sekisru ini. Ini kan jadi rame karena di tahun politik, gitu ya. Nah, apalagi tadi disebutkan ada DPR, ada Senayan yang menawarkan Kan janji. ini kemungkinan gitu. Nah, ini yang membuat kisru kan. Ya, saya sih paham saja, bapak-bapak ini pasti ya senang aja kan. Siapa aja ditanya lah, kalau misalnya kita dikasih sesuatu kenikmatan, Anda mau 2 jam apa 5 jam? Pasti milihnya 5 jam. Normatif. Gitu loh. Nah, cuman persoalannya menurut saya kita nih nggak bicara soal selera orang per orang. Nggak bicara tentang soal kepala desa ini kan bagian dari sistem pemerintahan di Republik ini. Gitu. Yang tujuannya adalah untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Ini dulu tuh yang harus dipegang. Makanya saya bilang ini tolonglah kita interrupt dulu, cooling down dulu ya. Jadi jangan dimasukkan ini menjadi konsumsi politik. Kasihan juga nih bapak-bapak ini loh. Nanti sorry to say ya, ini bapak-bapak kepala desa ini sekarang tiap hari banyak di Senayan. Tiap hari saya diajak ketemu sama kepala desa. Saya pikir lama-lama ini mereka kapan ngelayanin publiknya, ya kan? Karena apa? Karena mereka tertarik. Mungkin ada yang ngasih tahu, tenang aja, nanti ini bisa. Kira-kira begitu. Nah, jadi sekarang saya juga minta sama teman-teman, udahlah, saya bilang ini kita jangan
jangan tarik-tarik ibu bapak kepala desa ini ke urusan politik kita gitu ya. Nanti ini bisa kisruh. Apalagi kalau sampai ngancam-ngancam kayak gitu kan. Walaupun misalnya individu, tapi itu bagi kalangan politisi itu sensitif Pak Betul. Sunan. Iya kan? Artinya loh, ini Anda yang punya mau gitu ya. Tiba-tiba muncul ngusulin perpanjangan, Anda yang mendapat keuntungan, kok kita yang jadi ketiban ini kan kira-kira mohon begitu izin, kan? Bang, karena begini Bang, itu kan bagian dari euforia, ya kan? Euforia ketika aksi, ya kan? Dan itu pendapat per orang. Jadi kalau DPR dengan bahasa itu terus jadi baper, bagaimana? DPR baper Bang? Santai Bang, gimana Bang? Ya DPR bapernya sih institusinya enggak ya. Saya sih enggak terlalu ya, karena hubungan saya dengan kepala desa di daerah saya, dapil saya bagus-bagus saja gitu. Karena kita diskusi soal bagaimana selama ini membangun desa itu secara baik gitu kan. Nah jadi nggak ada urusan baper-baperan sebenarnya. Cuman kalau ini tidak dikontrol gitu ya. Jadi ginilah, ini sesuatu yang baik sebenarnya ya. Jadi buat saya sekarang ini saya ambil positifnya aja Pak Pange. Jadi artinya ini jadi buat saya berkeinginan untuk merevisi undang-undang itu dari awal, termasuk orang yang sepakat. Supaya apa? Supaya desa kuat. Jadi sebenarnya sependapat dengan aspirasi kepala desa. Nah, salahnya masuknya kan melalui soal perpanjangan yang itu sensitif. Tadi di awal kan dibilang orang bicara perpanjangan sekarang sensitif, gitu loh. Nah, salah masuk aja. Nah, tapi buat saya sekarang ini jadi rame bagus. Jadi orang semua ngelihat. Ada perhatian bahwa desa ini harus kita perhatikan. Nah, tinggal kita drive ke arah masuknya mulai dari mana, gitu. Jangan masuk dulu ke soal jabatan. Kalau bisa soal jabatan, ya nanti repot nih, panjang urusannya. Apalagi kalau udah masuk ke kepentingan politik, partai A ikut masuk. Ini saya terbuka aja kan, ada tuh surat beredar di Jawa Timur, undangan asosiasi desa mengundang sekjen partai politik tertentu. Agendanya jelas untuk memantapkan masa jabatan 9 tahun. Loh, ini kok urusannya ke partai politik gitu. Enggak, maksudnya mau jadi partai politik. itu resmi loh. Baik. Pakai kop surat asosiasi desa itu. Nah, ini kan itu tadi dibilang. Jadi ini udah berpolitik. Ya, jadi gennya udah masuk gen politik, bukan gen pengabdian lagi gitu loh. Baik. Oke, bukan dari abdesi ya. Oke. Bukan dari abdesi Pak Sunan. Oke, baik. Kita masih ada waktu sebentar lagi tetap membahas hangatnya wacana aspirasi dari para kepala desa. Tetap bersama kami di Kasih Paham.